Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Dwi Agustina. Yuk, baik, kali ini kita akan membahas tentang konsep holistik keperawatan kritis ya. Jadinya tentu saja ini as a nurse ya, kita tidak hanya fokus sama fisiknya saja ya, tapi holistiknya seperti apa sih, psikologi pasien seperti apa, sosialnya pasien seperti apa, spiritualnya pasien seperti apa. Nah, ini kita akan bahas lebih detail ya. Jadi walaupun teman-teman belajar kritis yang notabene-nya oh keperawatan kritis ini menyelamatkan organ, Bu, menyelamatkan jiwa, oke ya, tapi tetap kita melihat ini sebagai bentuk holistik yang akan kita berikan ke pasien. As a nurse ya. Oke. Nah, ini tampilan awalnya ya teman-teman ya, filosofi dan konsep holistik keperawatan kritis ya. Nah, ini sudah tergambar lah oleh teman-teman bagaimana situasi dan kondisi di ruang ICU ya. Oke, baik, tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Kita di sini saya akan tampilkan pendahuluan, lalu filosofi keperawatan seperti apa sih ya. Kita back lagi, refresh, recall lagi filosofi keperawatan seperti apa. Lalu kemudian konsep holistik dalam keperawatan seperti apa. Teknik holistik di ICU kita akan bahas seperti apa, lalu aplikasi atau penerapan klinik di ICU seperti apa, dan peran perawat ICU seperti apa ya. Baik, pendahuluan di sini kita refresh aja ya. Saya rasa ini teman-teman udah pada paham ya. Keperawatan kritis adalah praktek keperawatan yang berfokus pada pasien dengan kondisi yang mengancam nyawa atau mengancam jiwa ya. Jadi biasanya pasien-pasien yang mengalami kondisi mengancam jiwa ini atau mengancam nyawa ini ya dirawat di ICU, ICCU atau CVCU, pokoknya ruangan-ruangan kritis ya. Nah, ruang ICU sendiri adalah ruangan khusus ya di rumah sakit yang didedikasikan atau ditujukan untuk memberikan perawatan intensif dan pemantauan ketat bagi pasien yang mengalami kondisi medis yang serius atau kritis ya. Baik, lalu kemudian pasien di ICU biasanya membutuhkan bantuan untuk tetap punya organ yang berfungsi dengan baik ya. Nah, organ utama kita kan jantung, paru, ginjal, enggak hati. Nah, itu di kalau misalkan ada gangguan ya, nah itu biasanya pasien-pasien membutuhkan ruang ICU ya, teman-teman ya. Nah, tujuan perawatan intensif. Tujuannya apa sih? Kalau pasien masuk ke ICU, ICCU, CVCU, tujuannya apa sih? Ya, tujuannya bukan mendekatkan pasien ke perawat ya. Lagi perawatnya cantik, nah, enggak ya. Tujuannya adalah untuk menstabilkan kondisi fisiologisnya pasien ya, untuk mencegah komplikasi yang mungkin akan terjadi pada pasien dan meningkatkan kualitas hidup pasien ya. Jadi di sini saya kasih board ya, saya tebalkan ya. Tujuan perawatan intensif ada 3 secara umum ya, untuk menstabilkan kondisi fisiologi ya. Dalam hal ini gangguan organ ya teman-teman ya, yang tadi kita bahas di awal bahwa kalau pasien mengalami gangguan organ maka dia membutuhkan perawatan intensif untuk meningkatkan fungsional organnya. Lalu mencegah komplikasi ya dan meningkatkan kualitas hidup pasien ya. Contohnya nih ya, perawat memberikan dukungan oksigenasi secara optimal untuk pasien gagal nafas akut. Nah, ini menstabilkan kondisi fisiologi, mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup. Pasien gagal nafas akut ya, apa yang bisa dicegah ya? Bisa dicegah ya dengan kita memberikan oksigenasi pada pasien dan gagal nafas akut. Yang kita cegah adalah kerusakan organ lain, contoh kerusakan organ otak ya. Jadi kita bisa menghindari atau mencegah terjadinya iskemia pada otak ya. Jadi stroke kita cegah dengan cara kita memberikan oksigenasi yang adekuat atau yang cukup gitu teman-teman ya. Nah, tentu saja dapat meningkatkan kualitas hidup. Ketika komplikasi itu mampu dicegah, kondisi fisiologi gangguan gagal nafas akut ini bisa teratasi, tentu saja kualitas hidup pasien meningkat ya. Bayangkan kalau kita tidak memberikan oksigenasi dengan optimal, lalu kemudian terjadi iskemi pada jaringan otak, lalu kemudian mengalami stroke ya, tentu saja ini kualitas hidupnya
menurun dibandingkan kita memberikan oksigenasi dengan cepat dan adekuat, ya, dengan waktu yang tidak kita buang-buang, ya. Oke, kenapa sih pendekatan holistik itu penting ya teman-teman ya? Karena selama ini yang saya lihat itu ICU, oke, ICU fisik, oke, ICU organ, ya. Ternyata eh, kita selaku perawat ini harus memberikan perawatan holistik, ya, tidak hanya fisik aja, ya. Pasien kritis mengalami gangguan pada banyak aspek, tidak hanya fisik saja, tapi emosional juga, sosial dan spiritual. Kita tahu teman-teman, kalau pasien yang mengalami penurunan kesadaran, ya, belum tentu pasiennya nggak dengar. Ya. Allah mencabut pendengaran di akhir-akhir ketika pasien akan meninggal. Jadi walaupun pasiennya tidak sadar, GCS 3 atau GCS 5 atau GCS 7, ya, mengalami penurunan kesadaran, pendengaran masih aktif. Emosional masih ada. Ketika pendengaran ada, emosional masih ada, ya. Lalu kemudian secara sosial, ya, tentu saja berbeda. Pasien yang mengalami peningkatan kesadaran, ya, lirik kanan, lirik kiri, kok yang ada cuma perawat doang, ya. Suami saya mana, istri saya mana, itu secara sosial, ya. Jadi kita penuhi kebutuhan pasien yang tadi harusnya bisa ngobrol dengan pasangan, bisa ngobrol dengan anak nih karena ruangannya ruangan intensif yang tidak bisa ditemani 24 jam oleh keluarga. Nah, ini kita bisa fasilitasi dengan memberikan waktu untuk keluarga mengunjungi pasien, ya. Lalu kemudian spiritual, ya, tentu saja lah pasien lagi sakit, ya, misalnya oke, GCS-nya bagus, udah membaik Bu, ya GCS 15. Tapi apakah bisa wudhu? Bisa sholat? Nah ini apakah ini terfikirkan oleh perawat? Ya, ini aspek spiritual yang banyak dilupakan oleh perawat. Ya, katanya holistik. Ya, mana holistiknya ya? Oke, ini contoh seorang pasien ini mengalami depresi karena isolasi dari keluarga dan kondisi penyakit yang berat. Ya, jadi sendiri itu bikin pikiran macam-macam, bikin rasa takut meningkat, bikin rasa cemas meningkat. Ya, jadi memang kita harus menyadari bahwa pasien yang dirawat di ICU ini, ya, mengalami banyak gangguan tidak hanya fisik, tapi emosional, sosial, spiritual juga terganggu, ya, teman-teman ya. Oke, di sini saya jabarkan sedikit ya perbedaan pendekatan medis dan pendekatan holistik, ya. Pendekatan medis ini hanya fokus pada patologi dan intervensi farmakologi. Oke ya, jadi ngomongin bagaimana kalau pasien dengan gagal ginjal kok bisa HB-nya turun. Nah, itu secara patologinya seperti apa, ya. Ngomongin kok pasien gagal nafas bisa menjadi iskemik pada jaringan otak misalnya. Ya, itu kita ngomongin patologi, ya. Lalu obatnya apa nih, ya? Tata laksananya apa nih? Oke, kita butuh bronkodilator. Nah, kita berarti ngomongin eh, farmakologi, ya. Kita berikan obat-obat bronkodilator untuk memaksimalkan, ya, memaksimalkan oksigenasinya masuk ke dalam tubuh pasien secara maksimal, ya. Nah, kalau pendekatan holistik, ya, kita memandang pasien sebagai satu kesatuan utuh, bahwa manusia itu tidak hanya terbentuk dari fisik. Manusia terbentuk dari fisik, psikologi, sosial, spiritual. Nah, itu perbedaannya ya teman-teman ya. Ini saya terangkan satu contoh ya, pendekatan medis hanya memberikan sedasi, ya, sedangkan pendekatan holistik menambahkan terapi musik untuk meredakan stres, ya. Tujuannya sama, tujuannya sama, ya. Sama-sama menurunkan tingkat stres pada tubuh, ya. Tentu saja kalau stres pada tubuh maka akan terjadi kekakuan pada dinding-dinding vaskularisasi, ya. Kalau medis dengan cara memberikan sedasi, jadi otot-ototnya diistirahatkan, ya. Tapi kalau pendekatan holistik kita dengan memberikan terapi musik untuk meredakan stres sehingga eh, ketegangan dalam tubuh ini berkurang. Baik, recall lagi, flashback lagi tentang filosofi keperawatan, ya. Apa sih filosofi, ya? Makna filosofi ini cara pandang yang mendalam terhadap makna eksistensi manusia dan nilai-nilai dasar keperawatan.
Jadi teman-teman kalau kita melihat orang ya, melihat pasien ya, melihat pasien datang ya gagal nafas, pasti tidak aja nafasnya aja yang terganggu. Ya, pasti ada rasa cemas. Bagaimana kalau saya nggak bisa nafas? Nah, itu yang harus eh, kita pelajari. Cara pandang filosofi keperawatan itu dasarnya seperti itu loh teman-teman. Dasarnya seperti itu. Jadi perawat tidak hanya merespon pada fisiknya saja. Overall, ya, secara keseluruhan, keperawatan itu punya filosofi yang memang holistik. Ya. Keperawatan itu punya filosofi yang memang holistik, tidak hanya di ICU, semua lini keperawatan, ya, tidak hanya di manusia dewasa, di anak pun seperti itu, di lansia pun seperti itu. Ya, filosofi kita nih, ya, as a nurse, ya, ternyata memang punya konsep yang sudah holistik, ya. Nah, ini saya kasih contoh menyadari bahwa setiap tindakan keperawatan mengandung nilai kemanusiaan dan makna bagi pasien, ya. Pernah dengar dong, senyumnya perawat bikin pasiennya cepat sembuh. Nah, ya, jadi kita harus sadari semua tindakan kita itu punya nilai kemanusiaan dan bermakna bagi pasien, ya, teman-teman. Bu, perawat kan juga boleh stres juga boleh, ya, perawat juga manusia, ya. Tapi ketika kita stres, kita belum siap menghadapi pasien, ya, jangan berhadapan dengan pasien. Kita tenangkan diri kita dulu, take a deep breath, ya. Kita releasing stres dulu, boleh menenangkan diri di ruang perawat, ya, atau di kamar mandi, atau sholat dulu, ya. Nah, tapi ingat, selagi kita melakukan penenangan diri, ya, kita operkan ke teman. Jadi ketika pasien kita mengalami kegawatan kah, mengalami kondisi-kondisi yang tidak diinginkan, dihandle oleh teman. Ya. Dan penenangan diri juga jangan lama-lama, jangan 2 jam, 3 jam ya teman-teman. Nah itu mah udah pasiennya kemana-mana deh ya. Oke, ini nilai dasar keperawatan. Refresh lagi, recall lagi teman-teman. Ini nilai dasar keperawatan punya kita. Ya, ada caring, ada empati, ada hormat pada martabat, ada kehadiran dengan penuh perhatian. Nah, ingat lagi. Jadi ingat Bu, semester 1 Bu belajar beginian. Ya, kenapa dikasih semester 1? Ya, karena memang dasarnya seperti ini. Kita harus punya nilai-nilai ini dulu sebelum kita mempelajari bagaimana patofisiologi penyakit DM kok bisa menjadi kegawatan, bisa ke AD. Pneumonia kok bisa gagal nafas. Belum ke situ, kita harus pahami dulu nilai dasar keperawatan. Ya, caring, empati, hormat pada martabat pasien, ya, kehadiran dengan penuh perhatian. Ya. Dan hindari kegiatan rutinitas, teman-teman. Habis operan, pagi, tensi, muter, tensi, semuanya, ya. Bu, tensi kan bagus, iya bagus, ya. Tapi jangan buat itu rutinitas. Kalau rutinitas ya, nanti kalau ada kegawatan, nggak akan ditensi. Kan saya udah tensi tadi. Padahal 10 menit, 15 menit kondisi pasien bisa berubah. Karena konsep kita rutinitas, maka kita nggak akan tensi lagi walaupun pasien mengalami penurunan. Ya toh, tapi kalau kita melakukan dengan profesional, ya, kondisi pasien berubah, pasti tensinya berubah, kita akan melakukan tensi lagi. Ya. Jadi nilai dasar-dasar ini kita cermati, kita hayati dan kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Ya. Ini adalah janji mati kita sebagai perawat, ya teman-teman ya. Nah ini contohnya, duduk di samping tempat tidur pasien dan mendengarkan keluhan secara aktif, ya. Eh, Secara aktif itu maksudnya kita dengarkan, lalu kemudian jangan memotong pembicaraan pasien, jangan memotong keluhan-keluhan yang diungkapkan pasien, ya. Lalu beri jika pasien sudah mengungkapkan, ya beri apa option-option, ya, pilihan-pilihan problem solving yang mungkin bisa dilakukan oleh pasien, ya. Itu mendengarkan secara aktif. Ya. Oke, ini filosofi keperawatan ya teman-teman. Ada 4 poin. Yang pertama humanisme, ya. Kita memandang bahwa setiap pasien layak dirawat secara penuh empati dan kemanusiaan. Ini yang mendasari kita tidak membeda-bedakan
antar pasien, ya teman-teman ya. Contohnya menghargai keputusan pasien untuk pasiennya menolak tindakan medis tertentu. Dan contohnya nih ya, jadi memandang bahwa setiap pasien layak untuk dirawat secara empati dan penuh kemanusiaan. Kita menghargai arti penuh kemanusiaan ini, kita menghargai keputusan pasien. Oh, saya nggak mau dipasang kateter. Oke, iya Pak. Nggak apa-apa, padahal pasiennya dapat lasik misalnya ya. Lasik itu kan nanti efek sampingnya akan diuresis ya, banyak pipis, tapi pasiennya nggak mau dipasang kateter. Ya. Oke, kita nggak pasang kateter, tapi nanti Bapak kalau mau pengen pipis, kami kami sarankan menggunakan Pispot misalnya ya. Jadi ada option lain yang kita bisa tawarkan ke pasien ya. Lalu eksistensialisme menyoroti pengalaman individu yang unik terhadap sakit, penderitaan, dan kematian. Contohnya mengajak pasien berdialog tentang makna sakit yang ia alami dan harapannya ke depan seperti apa. Ya. Tentu saja pengalaman-pengalaman pasien ini mempengaruhi respon pasien terhadap tindakan yang kita berikan di rumah sakit. Ya, atau pasien yang sering mengalami serangan jantung misalnya ya, akan lebih menerima kondisinya dibandingkan pasien yang baru pertama kali mengalami serangan jantung. Ya. Pasien yang pernah berkali-kali operasi akan lebih memahami step-step operasinya sehingga dia habis ini saya ini, habis ini saya ini, sehingga membuat dirinya tenang dibandingkan pasien yang baru pertama kali operasi. Ya. Jadi kita harus memahami ya bahwa pengalaman individu itu berbeda-beda ya. Spiritualitas dan etika nih dijadikan satu ya. Kita harus mampu meningkatkan kesadaran diri akan nilai, keyakinan, dan prinsip moral yang dimiliki oleh pasien dalam mengambil keputusan. Ya, contoh menghormati permintaan pasien untuk didoakan sebelum tindakan invasif. Suster, saya mau keluarga saya berkumpul di sini mendoakan kita semua. Ya, saya mau berangkat operasi misalnya. Ya. Atau perawatnya yang menawarkan, Pak Bu, ini udah dipanggil dari kamar operasi, ya. Silakan keluarga dan pasien berdoa supaya tindakan operasi berjalan dengan lancar. Kita yang menawarkan, perawat yang menawarkan, yang membolehkan keluarga masuk ke ruang ICU untuk bersama-sama mendoakan, ya. Nah, holistik seperti apa sih yang kita bahas di sini ya? Di sini ada 6 aspek ya teman-teman ya. Tadi kan kita sepakat bahwa holistik itu tidak hanya fisik. Ya. Di sini ada 6 aspek yang kita bahas ya, biologis, psikologis, sosial, spiritual, kultural, dan transpersonal caring. Baik dimensi biologi, ya. Secara biologi berarti secara fisik. Penanganannya adalah penanganan kondisi secara fisiologis. Ya, misalkan pasien gagal nafas, berarti pasang PTT, pasang ventilator, gitu ya, secara fisik lah. Ya. Pasien dengan asidosis respiratori, maka kita membasahkan dengan cara metabolik, kan gitu. Ya, pokoknya secara fisik lah ya. Pemantauan tekanan darah invasif dan pemberian vasopresor pada pasien-pasien shock. Nah, ini kan secara fisik nih. Fisiologi apa sih yang kita lakukan? Nah, saya menyoroti ya beberapa pelatihan, lalu kemudian fokus pada seminar-seminar ya. Untuk keperawatan kritis ini fokusnya masih 70-80% di fisik untuk keperawatan kritis. Padahal kita tahu manusia tidak hanya terbentuk dari fisik aja. Maka dari itu kita harus pahami itu ya teman-teman. Oke, lalu dimensi yang lain ya, dimensi psikologi ya, kita harus mampu mengidentifikasi dan melakukan manajemen kecemasan, ketakutan, dan stres pada pasien. Ya, pasien itu stres loh di ICU. Ya, jangankan di ICU, di ruang rawat inap biasa aja stres, apalagi di ICU ya, yang bunyi sirenenya setiap detik bunyi ya. Nah, ini kita perlu menenangkan secara psikologis ya. Berikan penjelasan yang menenangkan kepada pasien sebelum prosedur intubasi misalnya ya.
Bu, intubasi itu kan pasien saya mengalami penurunan kesadaran, gagal nafas, makanya kita intubasi. Kan tadi kita prinsip awalnya ya. Pasien mengalami penurunan kesadaran pun masih bisa mendengar. Jadi tetap kita lakukan kontrak. Pak, ini saya pasang alat intubasi. Intubasi adalah alat yang menghubungkan oksigen yang akan kita berikan langsung ke dalam paru-paru Bapak ya supaya Bapak bisa bernafas kembali ya. Baik ya Pak ya, kita lakukan prosedurnya. Tetap lakukan komunikasi. Jangan langsung mulutnya dibekak ya, diekstensikan, laringoskopnya dimasukin langsung ya nggak gitu ya. Tetap ada kita menghargai bahwa pasien ini satu aspeknya adalah aspek psikologi. Baik dimensi sosial nih keterlibatan keluarga dan support system dalam melakukan asuhan keperawatan. Contoh mengatur jadwal kunjungan agar keluarga dapat mendampingi pasien. Ya. Identifikasi pula ada beberapa keluarga yang memang membuat pasien nyaman dan ada beberapa keluarga yang membuat pasien tidak nyaman nih ada nih. Ya, jadi identifikasi, pastikan keluarga dekat pasien yang lebih lama menemani pasien. Dimensi spiritual memberikan ruang bagi ekspresi nilai dan keyakinan pada pasien ya. Contohnya memberikan waktu dan ruang bagi pasien untuk berdoa atau meditasi ya. Kalau misalnya pasiennya sudah mengalami peningkatan kesadaran ya lalu kemudian sudah masuk waktu sholat, pasiennya muslim ya. Suster saya mau sholat. Nah, atau kita yang menawarkan, Pak sudah waktunya sholat zuhur, silakan Bapak sholat. Nah, kalau sholat kan harus wudhu. Bagaimana cara wudhu pada pasien sakit? Nah, ini ada di pelajaran spiritual Islami, ya. Ada metode semprot, ada metode tayamum untuk pasien yang sakit. Nah, bisa diajarkan atau dilakukan ke pasien. Sehingga pasien terbantu untuk bisa melakukan sholat. Ya, karena dalam melakukan sholat kan harus bersuci dulu. Harus. Kalau harus itu berarti wajib. Jadi kalau nggak bersuci nggak bisa sholat gitu toh. Nah ini yang kita fasilitasi, kita bantu adalah bersucinya. Lalu dimensi kultural ya teman-teman, menghargai latar belakang budaya pasien sebagai bagian dari rencana asuhan keperawatan. Contoh mengizinkan pasien mengenakan simbol agama selama perawatan ya selama tidak kontraindikasi pada uh, tindakan keperawatan kita. Contoh pemasangan EKG. EKG kan logam-logam ditiadakan dulu supaya hasilnya maksimal. Nah, ini bisa dicopot terlebih dahulu simbol-simbol agama atau eh, yang dia pegang atau yang dia pakai ya yang dari bahan logam ya. Tapi setelah tindakan selesai kita berikan lagi ya. Dimensi transpersonal caring ya. Ini interaksi antara perawat dan pasien yang melampaui fisik menuju hubungan spiritual dan emosional. Ya, contoh perawat menyentuh tangan pasien dengan hangat sebelum tindakan untuk menyalurkan ketenangan. Ya, saya rasa ini teman-teman sering melakukan ya dengan menyentuh tangan, Pak. Kita mau USG abdomen ya, Pak. Kita mau ronsen ya, tindakan ronsen, nanti Bapak akan diarahkan oleh petugas ronsen dengan posisi tertentu. Nanti setelah itu akan dilakukan potret X-ray-nya. Ya, tindakannya tidak menyakitkan. Hanya kita nanti merubah posisi saja. Dijelaskan ya. Dijelaskan kita menyentuh tangan pasien ya. Itu yang kita sebut dengan dimensi transpersonal caring. Hanya menyentuh. Tapi menyentuh nih teman-teman ya, banyak penelitian yang sudah membuktikan bahwa hanya dengan cara menyentuh, stres pasien menurun. Ya, hanya dengan mengusap-usap punggung, stres pasien menurun. Ya, jadi jangan sepelekan menyentuh pasien. Ya, karena itu memang membuat pasien lebih tenang.
Oke, ini beberapa contoh teknik holistik yang biasa digunakan di ICU ya. Teknik menyentuh dengan niat penyembuhan dan menenangkan pasien ya. Contoh menyentuh bahu pasien ya sambil berbicara dengan suara dan menenangkan ya. Lalu kemudian guided imagery dan terapi musik membantu pasien meredakan kecemasan dan nyeri dengan visualisasi positif atau musik untuk menenangkan pasien. Ya, kita dengarkan. Bu, pasiennya nggak suka musik. Nah, kita kasih pilihan. Pak, Bu, ya ini ada beberapa terapi yang bisa menenangkan. Ada terapi musik, ada terapi murotal. Bapak Ibu berkenan yang mana? Biar nanti kami setelkan. Oh, saya maunya murotal lah, suster. Ya, boleh, silahkan. Saya maunya musik. Ingat, musik juga banyak ya tipenya ya, teman-teman. Kalau eh, musik yang menenangkan itu depend on pasien. Ya, artinya kalau pasiennya lebih tenang dengan musik-musik Jawa, gamelan, ya berarti itu yang bisa menenangkan. Pasien lebih tenang dengan musik-musik yang instrumental, berarti itu yang menenangkan. Jadi beda-beda terapi musik juga ya. Jadi ketika teman-teman melakukan terapi musik untuk menenangkan pasien, tanya dulu musiknya kayak gimana. Pasiennya milih musik yang kayak gimana. Gitu, ya. Jangan menurut kita ya. Wah, menurut saya kayaknya terapi instrumental menenangkan, Bu. Belum tentu juga. Ya. Kalau lebih menenangkan gamelan, lebih menenangkan suara burung dan gemericik angin air, ya kan beda-beda pasien. Yang kita tenangkan pasien apa perawatnya? Pasien lah, oke kita tanya pasiennya. Oke, lalu teknik mindfulness dan relaksasi nafas. Mengajak pasien untuk fokus pada nafas dan mengurangi kecemasan. Contoh, membimbing pasien untuk tarik nafas dalam dan menghembuskan perlahan sebelum dilakukan injeksi. Ya. Di ICU, pasien ini perlu kesadaran semua, Bu. Jangan salah, ada yang GCS 15 masih di ICU ya. Nah, itu kita tetap apalagi GCS 15, komunikasi harus baik ya karena dia bisa merespon dengan baik ya. Self care untuk perawat ya, strategi menjaga kesehatan mental dan fisik perawat ICU. Wah, ini juga nih kita harus jaga ya. Contoh menyediakan ruang istirahat yang nyaman dan sesi debriefing untuk perawat. Ini penting ya. Ini penting teman-teman yang tadi kita bahas di awal bahwa perawat juga manusia eh, punya holistic dimension ya. Jadi harus sadar juga perawat juga butuh menenangkan diri. Jadi butuh ruang-ruang eh, privasi perawat yang bisa untuk menenangkan diri ya. Oke, ini aplikasi klinis di ICU ya bisa dengan metode studi kasus holistik ya. Contoh pasien dengan ventilator yang menunjukkan kecemasan eksistensial ya ketika dijenguk oleh keluarga yang tidak disukai, wah biasanya nadi naik ya, alat monitornya nadi naik ya, lalu kemudian bunyilah alarmnya ya. Atau keluarga pasien lagi datang, istrinya datang, suaminya datang, terus membahas ya, membahas hal yang bikin dia emosi, nah itu naik juga walaupun eh, GCS-nya 5 ya, 6 ya, tetap dia ada secara emosional ya. Oke, penyusunan rencana keperawatan secara holistik ya. Jadi asuhan keperawatan berdasarkan 5 dimensi holistik tadi yang kita pelajari ya. Contoh menyusun nursing care plan dengan intervensi spiritual, intervensi psikologi dan intervensi sosial selain intervensi medis ya. Nah, ini coba kita evaluasi diri deh. NCP apa catatan perawat ya kayaknya masih banyak yang fisiknya ya nggak. Kalaupun kita melakukan terapi non farmakologi untuk mengurangi nyeri, apakah kita tulis di intervensi atau diimplementasi? Nah, itu yang harus kita evaluasi di lini paling bawah penerapan keperawatan holistik. Ada Bu, wah kalau udah dicatat mah bagus, ya. Tapi rata-rata yang saya lihat itu ranitidin 3 kali 1, ya besok rencana USG abdomen, ya
Pemasangan intubasi hari kedua, lakukan suction, close suction 3 kali sehari misalnya, atau setiap 2 jam sekali. Ya, itu dia yang ada. Tapi untuk non farmakologinya jarang. Oke, ini kolaborasi interdisipliner ya, kalau koordinasi dengan dokter, psikolog, rohaniawan, dan keluarga pasien ya. Contoh mengundang rohaniawan untuk berdiskusi bersama tim ICU dan keluarga terkait DNR, do not resuscitation. Nah, perawat ICU apa perannya? Ya, yang pertama adalah sebagai petugas teknis dan non teknis ya. Melakukan monitoring, pemberian obat, dokumentasi, komunikasi terapeutik ya. Ini contoh kegiatannya adalah melakukan EKG sambil menjelaskan prosedur secara perlahan dan menenangkan serta apa detail ya. Jadi step-stepnya dijelaskan ya. Peran perawat juga sebagai advokasi pasien ya. Memastikan hak-hak pasien dihargai dan didukung ya. Contoh menyuarakan keinginan pasien untuk tidak dilakukan CPR atau tadi DNR ya, do not resusitasi. Keluarga pasien menyatakan kalau ada apa-apa, saya nggak usah di CPR, nggak usah di resusitasi misalnya ya. Ini pasiennya dokter udah ngerti prognosisnya jelek dengan kanker misalnya sudah metastase. Nanti kita hargai keputusan pasien. Kita menjadi advokasi bagi pasien. Nah, perawat juga sebagai pemimpin dalam tim ya, melakukan mengelola perawatan, komunikasi efektif dengan tim kesehatan ya. Contohnya perawat melakukan memimpin rapat harian untuk mengevaluasi perkembangan pasien ya. Nah, beberapa ruangan kalau saya lihat itu setiap operan tidak hanya menginformasikan apa PR dinas selanjutnya, tapi juga membahas secara holistik satu kasus yang apa ya, yang menarik sehingga semua teman-teman perawat itu terinformasi dengan perubahan atau perkembangan penyakit yang dialami oleh pasien. Nah, ini bagus ini. Jadi kepala ICU-nya mampu memimpin rapat yang isi rapatnya itu meningkatkan kualitas perawat, seluruh perawat ya. Lalu peran perawat lainnya adalah burnout prevention. Oke, jadi perawat capek, betul. Jadi perawat stres, betul. Jadi perawat gajinya kurang, ditambah stres, betul. Maka ini kita harus mampu burnout prevention ya teman-teman. Identifikasi gejala stres, eh, pelatihan coping, dan refleksi diri. Ya. Contohnya sesi mindfulness mingguan untuk seluruh staf di ICU. Apa coffee break bareng ya nggak? Awal setiap hari Selasa misalnya ya kita sarapan bareng misalnya ya. Tapi tetap pasiennya dipastikan dalam kondisi aman ya. Jadi ini sesi mindfulness ini memang dibutuhkan sekali oleh perawat ya. Banyak penelitian yang meneliti tentang stres yang jadi perawat di ICU, di CVCU, di ICCU. Ya. Bahkan ada yang melakukan penelitian membandingkan antara stres perawat di ruang rawat inap dengan di ICU. Jauh berbeda, lebih stres di ICU. Ini kita sadari, kita pahami. Maka peran kita adalah melakukan burnout prevention. Karena kita tahu kita bakal burnout, kita bakal stres. Maka jangan sampai stres ini berpengaruh terhadap pekerjaan kita sehingga tidak profesional, merugikan pasien. Maka kita yang melakukan burnout prevention ya. Oke, saya rasa itu saja. Ini ada satu apa ya? Motivation word kali ya.
untuk hari ini. Jadi upgrade diri tidak terbentuk di zona nyaman ya, teman-teman yang sedang belajar, kita harus berjuang karena upgrade diri tidak terbentuk di zona nyaman. Ya, ketika kalian belajar, kalau kalian memutuskan untuk upgrade diri, ya pasti keluar dari zona nyaman. Ya, baik itu saja. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Ya, terima kasih. Selamat beraktivitas bagi teman-teman perawat ICU. Ya, stres boleh, tapi burnout prevention harus dilakukan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.